Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini. Hari ini kita bakalan coba untuk ngomongin dan review Honda ADV 160 yang memang baru beberapa hari yang lalu launching dan harganya bisa dibilang cukup tinggi juga loh, hampir menyentuh angka 40 juta. So, gimana dengan Skutik atau Matic Gambot ini dengan teknologi baru 160 cc dibandingin sebelumnya yang cuman 150 cc. Stay tune ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita coba review dari bagian depan dulu. Dan yang paling kelihatan ya adalah windshieldnya. Windshieldnya masih sama ya seperti yang ADV 150 kemarin. Bisa diatur tuh. Ini perlu dites durability-nya dulu gak nih? Gini. Cukup oke sih. Cuman yang agak sedikit sayang ya, ini di bagian logo Hondanya yang gede, stiker. Jadi bukan kayak grafiran nih kayak di sebelah kiri nih. Ini ada tulisan Teijin, Penlight, terus dot apa gitu kan, baik banget kodenya, sama ada Hondanya kecil. Tapi kalau yang di tengah ini masih pakai stiker. Tanggung lah ya, kita buka aja ya. Cus. Tuh, gile. Mantap banget nih. Tetap gue lebih suka mainin ini. Menarik banget. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Kita turun ke bawah sedikit. Untuk bagian tameng depan atau bagian mata, lampu juga nggak begitu banyak yang berubah. Masih mirip-mirip lah. Cuman ya paling ada tambahan sedikit stiker dari teknologi terbarunya untuk ADV 160 ya, ini Honda Selectable Torque Control. Nah ini nanti kita akan bahas di ban bagian belakang karena sensornya ada di belakang nih, dia ngikutin putaran roda belakang. Baru nanti gue udah jelasin dulu, tunggu ya, nanti tunggu di belakang. Ini ada tempat untuk plat nomor. Gue menemukan ada sedikit yang kurang srek atau mungkin minus kali ya. Ini kalau kita pegang, ini dia tuh nempel sama langsung bodi depan loh. Jadi kalau kita dikit aja nih ya, tekan dikit, itu bodi depan tuh udah bunyi semua, udah decit-decit gitu loh, kayak gesekan antar bodi. Dan begitu kita lihat ke bawah, ternyata dudukan untuk plat nomor ini langsung dibaut sama bodi depan dan reflektor lampu di belakang. Jadi ada 4 baut di bawah, dua-dua. Ya concern gue sih cuman satu sih, kalau misalnya ada orang iseng plat nomor digelepak kenceng, ini udah bisa patah juga loh jadinya. Atau mungkin ya tempat bautnya somplak gitu. Karena ini apa ya, terkesan ringkih banget gitu loh. Kita pakai tangan kencang dikit aja tuh udah ngikut bunyi decit semua, bodi-bodinya kedengeran. Teman-teman, kita ke bagian kaki-kaki. Depan pelek ring 14, ukuran bannya 110/80 dan di peleknya juga sudah ada tulisannya for tubeless. Jadi memang ini bannya ban tubeless, so pasti lah ya. Motor adventure kalau nggak tubeless repot juga ya. Lalu kita ke bagian pengereman. Piringan cakramnya ini tebalnya 3,5 mili dan nggak polos, jadi ada bergerigi seperti ini. Kesan sportinya sangat keluar sekali. Tentu saja karena udah ada stiker ABS, ya ini pasti ada piringan untuk sensor ABS-nya, sama sensornya ada di sini nih. Nanti kita coba lihat ya, dia sampai kemana nih tempat modul ABS-nya. Ya, untuk kaliper head-nya atau kepala babinya ini memakai brand Nissin. Teman-teman udah tau lah brand Nissin bagusnya. Kita buka ya joknya ya. Nah ini masih diplastikin juga. Buka aja. Bagasinya luar biasa gede, 30 liter, naik 2 liter daripada generasi sebelumnya yang ADV 150. Kalau untuk bagian behel ini mah sebenarnya mirip-mirip sih kayak yang lama sih, nggak jauh berbeda lah. Semuanya juga ya bingung juga saya jelasinnya karena memang 11-12 gitu loh, kayak identik, cuman berbeda di bagian kapasitas mesin aja, 150 jadi 160 ya. Kelihatannya di sini aja nih tulisannya ADV
160. Bodi samping juga mirip-mirip bro semuanya. Jadi memang motor ini sebenarnya nggak ada yang spesial sih untuk dari tampilan luar. Ya kita nanti coba lihat aja mesinnya gimana. Untuk buka bagasi ada dua cara. Pertama dengan langsung di kontak keyless-nya, itu kita set dulu di bagian seat, nanti langsung klik aja di seatnya, nanti dia langsung kebuka. Ini satu, ya kan. Yang kedua kita pakai, mana kuncinya? Nah, yang kedua kita pakai manual ini. Jadi tinggal dibuka di samping kanannya, lalu kita masukin dia punya ininya, ada jendolannya, ikutin aja, tinggal diturunin ke bawah, nanti akan kebuka. Nah, udah gitu, ini nggak bakalan bisa dicabut ya kalau misalnya dia belum dibalikin. Jadi kita tinggal balikin dulu ke atas, baru joknya bisa ditutup. Untuk bagian jok ini juga seperti biasa ada tempat buat buku pedoman dan buku servis di bawah. Lalu ada tempat toolkit juga yang nyempil banget di bagian depan. Dan untuk ketinggian tempat duduknya, buat ridingnya, ADV yang baru ini lebih rendah, kurang lebih 1,5 cm. Jadi untuk gua yang tingginya pas-pasan 165 cm, itu masih agak sedikit jinjit. Bukan gara-gara tingginya ya, tapi karena lebarnya jok. Untuk bagasi juga ada bagian stoppernya. Dia stoppernya di tengah nih, kelihatan banget. Dan ini berasa banget pas kita mau tutup. Nah, dia ada tuh langsung. Kalau di sini kelihatan banget nih besinya. Baru nanti dia akan melekuk ke dalam. Paten nih langsung plop. Di bagian navigasi atau untuk riding style ini jauh lebih nyaman dibandingin ADV 150. Walaupun sebenarnya gue juga masih jinjit sih ini sih. Dan gue udah coba kurang lebih jalan 10 kilo lah. Jauh lebih enak sih dibandingin, aduh ini banding-bandingin juga ya. Kemarin kan kita video Vario 160 ya. Vario 160 tuh kayaknya tuh nyelonong banget gitu loh. Ya bodinya juga enteng, bobot motornya. Kalau ADV ini 133 kilo. Jadi terkesan lebih apa ya, lebih napak lah. Jadi kalau misalnya kita gas terus kita mau cornering belok gitu ya, itu dia lebih enak dibawa ngerebah. Kalau yang Vario 160 tuh gue agak takut kepleset gitu. Nah kalau ini enak banget. Jadi tadi pagi gue isi bensin full tank, coba pas mau ke pom bensinnya tuh enak banget ya ridingnya ya gitu. Memang baru sebentar doang sih gue coba riding, tapi enak banget. Dari handling juga ini desain stang yang baru. Kalau yang lama itu stangnya gedenya biasa aja ya. Ini yang ngomong sih juga orang Hondanya waktu lagi turunin. Jadi gue sengaja tanya sebenarnya tahu gak sih produknya gitu loh. Jadi bro, bedanya sama ADV yang sebelumnya tuh apa sih sebenarnya dari 160? Jadi kemarin dia jelasin dari stang. Stangnya berbeda. Ini ada gendutnya, kayak desainnya kayak lebih ke fat bar gitu, stang-stang fat bar. Dan kedua adalah speedometer. Speedometernya ini kalau yang ADV 160 dia tombolnya itu terpisah. Nah kalau yang 150 kan sama kayak Vario tuh, masih nempel gitu. Nah ini tombolnya di tengah nih. Agak jauh sih sebenarnya sih dari dia punya screen LCD displaynya. Oke, kita ke bagian sebelah kiri untuk handling. Seperti biasa ya, lampu jauh deket, klakson, lampu sen. Lalu di bagian kanan juga ini ada ISS, on off-nya. Ada lampu hazard juga. Lalu sama starter. Nah, starternya ini sama persis seperti Honda Vario 160. Jadi kita harus tekan si rem kiri ini. Ini gue nyalain dulu ya. Nah, tekan kiri, tekan paten, baru bisa di starter. Gimana kalau kita nggak tekan paten nih? Tuh, nggak mau dia. Nih, harus dibejek, baru dia nyala. Untuk display, bagian dari speedometer,
Berbedanya adalah ini ada RPM-nya. Ini gue nyalain deh. Tuh, ini RPM-nya kelihatan nih. Ya kan? Nah, di tengah-tengah itu sudah pasti ada jam, lalu ada RPM. Di bagian kanan, ini kanan atas nih, ini ada voltase aki, lalu kita pencet aja nih kiri kanannya, ini ada Celsius. Ada panas mesin, Celsiusnya, sama voltase aki, tegangan aki, masih oke nih. Lalu di bawahnya ini ya seperti biasa, average consumption, ini bahan bakarnya per kilonya, per liternya itu berapa banyak jarak tempuhnya atau berapa kilonya per liter. Itu ada A, B, dan ini elapse A, elapse B ini berarti ini berapa lama mesin dibawa jalan. Terakhir ya, untuk terakhir punya. Di bawahnya ini ada HSTC, ini buat yang teknologi terbarunya. Udah sih, sebenarnya sih pilihan menunya sih nggak begitu banyak ya. Ya cuman itu aja. Tapi ya keren aja sih kalau LCD-nya fully digital seperti ini. Perbedaan paling signifikan lainnya adalah di bagian bagasi. Nah, kalau yang ini dia sudah USB. Berbeda banget sama yang ADV 150, dia masih lighter, versi lighter. Nah, ini juga gue dikasih tahu sama orang Hondanya sih. Pas lagi turun motor. Bedanya ini Pak, udah USB langsung gitu. Teman-teman, kita ke bagian terakhir yaitu bagian belakang. Apa ya? Langsung kaki-kakinya aja ya. Ini ring 13. Beda ya. Depan 14, belakang 13. Jangan salah, video yang kemarin salah tuh. Banyak banget netizen yang cucut gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa, namanya juga kita belajar kan. Lalu untuk pelek dan bannya, ini bannya menarik banget ya. Jadi dia punya bunganya tuh tegas, tebel banget. Ya memang adventure lah. Pasti harus dibikin bahannya tuh bahan kayak apa ini ya? Tahu bakpao gitu tuh, tebel-tebel gede, dan dia punya bunganya tuh masuk banget ke dalam. Jadi ini udah ready banget untuk di riding jarak jauh, atau kalau teman-teman mau touring, ini asik banget pasti kalau pakai ban kayak begini. Ringnya ring 13, ukuran 130/70 untuk bannya. Kalau untuk tampilan sebenarnya untuk body sih sebenarnya kayak cuman perubahan minor lah ya, 11-12 dengan ADV generasi sebelumnya yang 150 cc. Dan ini ada showbreaker, SOA. Terus ini juga kemarin sih bilangnya sih orang Honda sih bilang bisa diisi sih ini sih. Jadi bukan cuman gimmick, ini benar-benar bekerja. Dan untuk pengereman itu pakai kalipernya itu headnya cuma satu di belakang. Brandnya tentu saja Nissin, sama seperti yang di depan. Dan untuk piringan cakramnya yang belakang itu lebih tebal, jadi 4 mili, yang depan tadi kan 3,5. Lalu untuk tampilan knalpot nggak banyak berubah juga sih, sebenarnya bentuknya mirip-mirip lah. Beda di sini aja nih sedikit gitu loh. Untuk generasi yang 160 cc sekarang rata-rata Honda tuh ini ada bolongannya nih di bagian cover knalpotnya karena memang sudah pakai swing armnya. Jadi ini untuk kuncian baut swing arm. Yang bagian berbeda lagi dan baru adalah tutup showbreaker nih. Tuh bisa diputar-putar. Ya kan? Ini yang kasih tahu juga kemarin orang Hondanya pas motor turun gitu loh. Jadi perbedaannya di sini, ini cuman biar nggak kelihatan apa, biar nggak berkarat sih katanya sih. Gue juga nggak ngerti nih. Apa iya gitu loh. Pembeli harus percaya sama yang penjual. Bagian yang sama dan gede adalah box filter. Jadi nanti kita coba cek apakah filternya sama juga dengan Vario 160, PCX 160 atau generasi sebelumnya 150. Untuk desain bagian CVT ini di bawah nih, aduh karena motor baru masih mulus banget ya, enak ya. Jadi nggak ada debu-debunya. Ini mirip-mirip dengan PCX 160 atau kemarin Vario 160 kayaknya beda ya kalau sama Vario ya. Nanti kita coba bandingin deh sama yang PCX 160 apakah sama atau enggak. Baik teman-teman, kira-kira seperti itulah teaser dari Honda ADV 160 dan buka request gak ya kalau misalnya mau dibanding-bandingin gitu loh kan. Pasti banyak deh yang kok request dong buat ini, requestnya buat ini dong gitu loh. Itu baik banget tuh komen kayak gitu, gue juga pusing sih sebenarnya gitu loh. Jadi ya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman dan untuk
ADV 160 ini harga hampir 40 juta. Kalau lihat dari segi tampilan, worth it nggak worth it sih. Kalau misalnya punya duit lebih dan suka motor model seperti ini ya go ahead sih sebenarnya sih, beli aja. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang punya budget minim dan mungkin sudah punya ADV 150, itu jadi barang langka loh. Karena begitu 160 keluar, 150 stop produksi, sudah tidak dijual lagi. Nggak tahu juga ya unit yang tahun-tahun lalu masih ada atau gimana, ya gue juga nggak ngerti deh. Cuman yang pasti adalah teman-teman udah tahu kan video selanjutnya kita mau apain lagi ini motor. Jadi kalau mau request silahkan komen, jangan lupa subscribe.